wabarakatuh, Ibu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Ibu Yuni hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Dewi. Bu Dewi apa kabar? Alhamdulillah baik juga, Ibu. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu Yuni. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu Yuni kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Bu Dewi, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini itu yang pertama tentunya present ya, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu Yuni kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Bu Dewi, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Yuni dalam proses coaching kali ini? Oke, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Bu, observasinya kali ini. Silakan Ibu Yuni melakukan coachingnya terhadap coachee. Oke, baik Bu Dewi, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Ibu Yuni. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kurniza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Oke, gimana kabarnya hari ini Bu Kurniza? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Yuni gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik juga Bu Kurniza. Oh iya, tadi pagi saya baca WA dari Ibu. Rupanya ada sesuatu yang ingin Ibu ceritakan ya? Iya, Bu. Jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini murid saya itu di kelas kurang antusias kalau menerima pembelajaran dari saya. Seperti itu. Oke, menurut Bu Kurniza, apa yang ingin Ibu obrolkan untuk pertemuan kita kali ini? Saya mengharapkan ada solusinya dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu, yaitu anak-anak harus antusias tentang pelajaran yang saya sampaikan. Oke. Menurut Bu Kurniza nih, hal apa sih yang membuat murid-murid itu tidak antusias dalam pembelajaran begitu? Apa ya, Bu ya? Saya tuh bingung, Bu. Jadi perasaan saya sudah membimbing anak murid saya. Kemudian saya mengerjakan tugas yang saya berikan itu anak sudah mengerjakan. Seperti itu, Bu. Oke, coba Bu Kurniza ingat kembali nih. Apakah pembelajaran yang Bu Kurniza lakukan itu murid tertarik nggak sih? Gitu. Iya, Bu. Jadi sepertinya murid saya itu merasa bosan. Kemudian mungkin karena saya terlalu monoton seperti itu. Kemudian memang saya sadari saya masih dominan kalau di kelas dalam menjelaskan pelajaran kepada murid-murid saya. Kemudian saya memang belum memberikan kesempatan untuk murid saya berpendapat aktif saat proses pembelajaran. Mungkin seperti itu. Kira-kira menurut saya seperti itu, Bu. Oke, begitu ya Bu Kurniza. Ya. Apa saja sih yang membuat murid Ibu merasa senang dan tertarik dalam pembelajaran menurut pendapat Bu Kurniza? Menurut saya, murid saya pasti menginginkan pelajaran yang menyenangkan, yang menarik, yang pastinya tidak monoton, tidak membosankan. Ya benar. Saya juga sependapat dengan Bu Kurniza ya. Lalu pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid di kelas itu asik dan tidak bosan pada saat jam pelajaran? Menurut saya sih, Bu, ya, anak ini harus berpusat. Saya harus berpusat pada murid. Kemudian saya akan mendorong siswa saya untuk aktif di kelas. Saya berikan ice breaking.
ada games-game, jadi pembelajaran anak itu mungkin lebih menarik ya. Kalau boleh tahu nih, Bu Kurniza menggunakan sumber belajar apa nih selama di kelas? Biasanya sih buku teks. Buku teks ya? Iya. Adakah sumber belajar lain Bu selain dari buku teks? Sebenarnya sih banyak Bu, seperti YouTube, Google Meet, kemudian bisa dengan media yang lainnya banyak sih Bu sekarang yang seperti TikTok, IG, seperti itu sih. Nah, betul loh Bu Kurniza. Oh, Bisa juga kayak dari Quizizz gitu ya. gitu. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar dan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran gitu ya. Oh ya, Bu Kurniza, apakah Bu Kurniza sudah memahami sosial emosional murid-murid Bu Kurniza? Seperti apa itu ya Bu? Ya, kalau menurut Bu Kurniza, sosial emosional itu seperti apa? Menurut saya sih tentang emosi murid, tentang psikologi murid. Ya, betul Bu Kurniza. Iya. Menurut Bu Kurniza, penting tidak sosial emosional itu dimasukkan ke dalam pembelajaran? Ya juga ya Bu ya, penting ya Bu ya. Ya, jadi kalau saya menghadapi murid, memahami emosi murid saya, maka itu akan memudahkan saya memahami murid saya. Iya, betul sekali Bu Kurniza. Jadi sekarang apa nih rencana Bu Kurniza untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan merancang pembelajaran yang asyik, menyenangkan, kemudian saya tidak akan menggunakan sumber itu hanya buku saja, tapi berbagai macam seperti YouTube, TikTok, atau Quizizz. Kemudian juga saya tidak akan terlalu banyak memberikan tugas mungkin ya Bu ya. Kemudian saya akan menyesuaikan minat dan bakat murid saya, dan saya akan melaksanakan pembelajaran itu dengan cara berdiferensiasi ya Bu ya. Bagus sekali Bu Kurniza. Berarti Ibu sudah berencana untuk mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi ya, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan murid. Yang pembelajaran ini juga berpihak pada murid. Apakah Bu Kurniza sudah mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan belajarnya? Belum sih Bu. Oke. Apa komitmen Ibu Kurniza terhadap rencana ini Bu? Saya berkomitmen akan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi dan ber-KSE ya Bu ya. Kemudian menggunakan sumber belajar yang bermacam-macam, kemudian yang mengasihkan untuk murid saya, tentunya yang merdeka belajar dan membuat murid saya senang dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, bagaimana Bu Kurniza memahami kebutuhan belajar murid Ibu? Menurut saya harus melakukan pretest. Kemudian dengan pretest itu saya bisa mengukur kesiapan belajar murid saya. Kemudian saya akan memberikan kuesioner untuk menentukan gaya belajar murid saya seperti apa. Jadi saya juga akan berupaya memahami kondisi emosional murid saya. Gitu. Bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat mendukung nih rencana pembelajaran yang akan Bu Kurniza lakukan. Mudah-mudahan dapat meningkatkan antusias belajar murid sesuai dengan harapan Bu Kurniza. Ya, terima kasih Bu Yuni. Sharing ini membuat saya lega. Jadi mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang dirindukan dan membuat murid menjadi antusias Bu. Ya. Amin. Sebelum kita akhiri coaching ini, apakah masih ada yang ingin Ibu ceritakan lagi Bu? Sepertinya tidak ada Bu. Oke, alhamdulillah kita telah menemukan solusinya ya Bu ya. Demikian coaching kita hari ini. Bagaimana perasaan Bu Kurniza sekarang? Alhamdulillah Bu, saya menjadi lega karena saya menemukan solusinya seperti itu. Iya. Itu ya Bu ya. Oke, cukup sekian Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Bu Kurniza. Assalamualaikum Ibu Yuni. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Kurniza? Iya, betul sekali Bu. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke,
Di coaching ini ya Bu ya, saya melakukan coaching dengan sudah alur tirta begitu ya, menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian saya melakukan menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Baik, oke Bu Yuni, menurut saya sebagai observer ya Bu, dalam proses coaching Ibu Yuni dan Ibu Kurniza tadi sudah berjalan dengan lancar, baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu Yuni juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Kurniza, sehingga Bu Kurniza bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan tadi? Oke, baik Bu Dewi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Kompetensi baik Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya Bu. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Bu Dewi.